Hai hai, kita Eke Debi, Eke Elman RT Limba dari Studio Peres. Elman Go, Debi dan Elman bergol. Hai, Kita kembali lagi di Delman Delman Go. Go. Aku Debi Sartian. Aku Emansipasi dan terbalik. Kita emang suka cross gender. Oh iya. Dan Bang Ivan Lani. Halo, Mbak Bang Ivan Debi. Lani ini adalah pencinta, Ya. pencinta bukan pecinta. Berapa lama tadi tuh belajar melafalkannya? Baru nih, agak-agak masih apa namanya? Nyampur-nyampur. Campur gitu. Jadi Bang Ivan ini pencinta. Pencinta bukan pecinta ya. Bahasa Indonesia dan Wikipediawan. Ya. Ya kan? Wikipediawan tuh maksudnya apa? Orang yang berkontribusi di Wikipedia. Oh gitu. Iya. Jadi emang kan sebenarnya di Wikipedia itu kita bisa kontribusi sih, tapi Ya. harus itu nggak sih bayangkari nggak sih alias bayar? Enggak. Dia pencinta bahasa Indonesia, kayak bahasa Indonesia dihancurin sama kita, tau nggak? Ini kita mau ngobrolin indah. Justru itu yang seru. Iya, Iya. soalnya kita tuh sering banget kayak dasar lo penghancur bahasa Indonesia gitu. Iya, ya. Makanya kita ngobrol nih sekarang nih. Itu dari 2016 kayaknya kita diomongin kayak gitu ya, Mbak. Iya. Dari zaman munculnya bahasa gaul deh 96. Kalau aku kan viralnya 2021, nah orang kayak gitu langsung gua blok. Galak dia. Galak lah dia. Harusnya dasar Galaksi lah. penghancur bahasa Indonesia, padahal sebenarnya menghancurkan nggak sih? Ntar kita ngobrolin. Oke. Kita dari awal dulu dong. Oh iya, Kita iya, tanya iya. dulu Bang Ivan ini masa kecilnya, besar terus berkarirnya. Coba Bang ceritain Bang. Ini kayak kalau bikin proposal itu Iya. pendahuluannya Iya panjang. dong kan CV-nya dulu. Coba Bang gimana? Mulai dari mana ya? Lahir besar. Mungkin mulainya itu yang paling penting sih sebenarnya yang banyak ditanyakan orang itu adalah peralihannya gimana. Ya. Nah, Saya sebenarnya kan lahir di Jakarta, Lahir di bertahun-tahun Jakarta. lahir di Jakarta, Iya. meskipun orang tua saya orang Minang. Iya. sama deh. Cuman lahir di Jakarta, bahasa Minang ya belajarnya dari Sekete lah ya. Ya, sekete. Dari Ya, ete-ete lah ya. kata-kata Dari kotor kata-kata. gitu kan kita sering denger ya dari Ya orang aku tua. sering sih, aku sering banget pakai bahasa itu. Nah, jadi waktu karena lahir di Jakarta, akhirnya kan ngikutin gaya anak Jakarta lah, nggak ada beda sama yang lain gitu. Cuman tahun 2006 entah kenapa lagi iseng-iseng, lo waktu itu nyari informasi kan kita tahu ya kalau kita ngetik apapun di Google pasti biasanya yang ketemu pertama itu situs webnya Si Wikipedia Wikipedia. kan, ketemulah itu. Dan waktu itu gara-gara itu saya penasaran melihat waktu dia masuk ke Wikipedia ada Wikipedia bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus begitu lihat-lihat lagi ada yang banyak tuh yang lain bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan antara artikel itu saling berkait. Jadi dari satu misalnya kita masuk waktu itu saya masuk ke pajak penghasilan. Saya lihat ada income tax, terus dalam bahasa Belanda apa. Saya lihat nih bagus banget nih situs. Terus pas lagi saya lihat-lihat ternyata kita bisa mengedit. Akhirnya waktu itu saya daftar dan entah bagaimana kemudian tertarik untuk mulai ngisi. Gara-gara itu kemudian akhirnya saya belajar bagaimana cara menulis yang baik dan benar dong. Karena kalau kita lihat kan gayanya Wikipedia dengan gaya tulisan yang lain itu sangat berbeda. Iya. Wikipedia tuh jadi serius gitu sih. Iya. Terkesima, Wak. Terkesima Iya. dia. Termekesika. Penghancur bahasa. Nah, gara-gara itu mau nggak mau kan belajar kan. Disitulah saya menyadari bahwa sebagai orang Indonesia kita itu tidak pernah belajar bahasa Indonesia dengan sistematis. Maksudnya gimana Sistematis tuh? gimana tuh? Sebenarnya kalau dilihat ya misalnya kita ketemu orang bule, orang Iya. tutur bahasa Inggris di jalan, terus kita nanya kepada dia, "Do you know how many tenses in English?" Ah. Kemungkinan besar dia nggak tahu loh.
Iya. Dia cuma tahu bahwa ngomong kalau lampau itu bentuk lampau Iya. kan, nanti kalau bentuk ada beberapa bentuk lagi lah. Cuma kalau ditanya persis mereka kemungkinan nggak tahu. Iya. Kita belajar ada 16 tenses, 16 skala pakai matriks itu kan. Iya. Nah, ketika kita belajar sebuah bahasa selain bahasa kita, biasanya kita belajarnya serius. Lagi belajar bahasa Thailand kan, itu Iya, belajarnya serius kan. Kalau serius, kalau nggak bisa baca dalam 2 minggu. Kalau kita tanya kepada orang Thailandnya, mereka secara otomatis tuh bisa ngomong. Cuman begitu ditanya kaidahnya mungkin gimana ya aturannya ya? Iya juga, iya emang kayak gitu. Sama- Nggak ngebantu gue yang lagi belajar. Sama kayak kalau kita ditanya sama orang asing, tahu nggak bedanya? So what is the difference between dong, si, and deh? Iya, jelasin dong, si, and deh. Ya. Sekarang aku udah punya sih, ya ini aku sendiri sih, maksudnya kayak dong itu kayak please, mau dong, kayak mau please, Iya. I want it, please. Ya Iya. nggak sih? Tuh kan. Tergantung konteks sebenarnya. Kan Tergantung. misalnya kayak gini, kalau ditanya orang, boleh nggak gua ke rumah lo nanti? Boleh dong. Iya. Boleh deh. Nah. Boleh sih. Nah, Ada beda. rasa tuh kan Ada di situ rasa, ya. Ada. Nah, boleh jelasin tuh. sih, kalau boleh sih itu kayaknya Sebenarnya nggak Boleh mau, sih, tapi kasihan nggak lihat boleh. muka lo. Ya udah deh main ke rumah gue deh. Nah, jelasin itu ke orang asing susah, tapi kita Ah. bisa. Nah, itu yang terjadi bagi orang Indonesia. Kita itu tahu kaidah bahasa, tapi kemudian kita nggak tahu rumus nyatanya. Iya. Misalnya yang contoh lain yang lebih formal, kalau itu kan bisa dibilang tidak formal. Kalau yang lebih formal tuh misalnya bukan dan tidak. Iya. Ini bukan kursi, Ini Iya. tidak kursi, nggak mungkin Iya. kayak Nggak mungkin ini tidak Iya. kursi, nggak mungkin. iya kan? Iya. Iya. Tegas tuh. Kalau yang nyata kita bisa bayangkan ini bukan celana, Iya. cuman masalah, bukan apa tidak? Ini bukan masalah. Nggak masalah. Tidak gimana ya? masalah. Ya kan bingung juga kan? Iya. Jadi iya. sebenarnya kaidah bahasanya itu bukan itu untuk kata benda, Oh. tidak untuk selain kata benda. Oh, kalau di bahasa Inggris kan not ya. Iya, This is cuma satu. not. Cuma Oh, satu oh, bahasa iya, Inggris, iya, iya kan? Iya. Itu yang memang kaidah bahasa antar berbagai bahasa itu beda-beda. Nah, kembali ke tadi kita ngalor ngidulnya banyak banget ya. Nggak apa-apa, seru deh nginggang ya wah. Terus akhirnya kembali. Nah, ke- gara-gara itu, gara-gara belajar lagi, akhirnya mulai tuh menyelami kenapa begini, kenapa begitu, terus kaidah bahasanya apa, dan setelah itu ketika itu kan mulai Twitter tuh mulai meledak. Iya. Anak-anak di Twitter mulai banyak nanya ke saya. Nah, karena banyak ditanya, mau nggak mau kan kita mesti banyak baca. Betul. Kan memang kalau saya senang ditanya, karena menurut saya ditanya itu membuat kita kemudian belajar. Iya. Iya, Nah, iya. Debbie kan juga ngerasa kayak gitu Betul, kan, kalau iya. kalau kita banyak ditanya itu kitanya juga mau mesti lebih tahu. Iya. Nah, gara-gara itu lama-lama pengetahuan bahasa saya itu meningkat. Dan gara-gara itu juga saya mulai pelan-pelan mikir kesulitan orang itu banyak orang yang nggak bisa nulis. Nulis bahasa Indonesia. Iya. Ya itu seperti Maksudnya tadi. uneducated gitu atau gimana? Nulis kayak misalnya nulis artikel Ya. atau dia mau Oh, bikin iya. opini yang cukup formal. Iya. Itu banyak orang yang kesulitan kan. Oke. Penyebab utamanya sebenarnya karena ragam formal dan non formal di dalam bahasa Indonesia itu beda jauh. Iya benar. Iya kan? Iya. Kita terbiasa menggunakan bahasa non formal, begitu kita menggunakan bahasa formal, kita kesulitan. Itu penyebabnya. Kayak ngapain lu? Iya. Sedang api. Iya, Sedang susah kan? apa Iya kan? Anda? Iya. Sedang apakah Anda? Iya. Padahal kita ngapain lu gitu? Iya, coba aja waktu lagi jadi pembawa acara dalam acara yang informal dengan Iya, yang iya. formal itu kan perjuangannya berat banget kan? Iya benar. Kadang-kadang Tapi kadang-kadang pembawa berita pun yang zaman sekarang pun juga mungkin udah meninggalkan yang sangat formal kali ya. Pakem yang formal itu. Iya. jangan kan gitu. Saya aja sampai sekarang tuh masih kagok ketika saya pergi kemanapun di hotel di Indonesia, Iya. orang hotel itu nyebut dirinya aku, Padahal Nah. aku nggak sopan. bukan nggak sopan. Lebih akrab aku itu Lebih ya. individu. Akrab, cuman Lebih non formal. intimate. Maksudnya bukan digunakan untuk ragam formal. Ragam formal pakai saya. Oh. Iya kan? Ragam formal itu pakai Kalau saya. kita Eke ya sis ya. Kaca dong. Akiku. Gasai. Mau saya kayak apa akiku? Akiku. Ketemu presiden, akiku senang disinggang ya. Kalau bahasa gaul akikuk itu udah paling formal. Serius ngomong ke presiden? Enggak lah, enggak lah. Iya, Belum pernah iya. ketemu sih. Belum pernah ketemu. Kalau ketemu juga halo Bapak. Saya, pasti saya juga kan? Saya gue kalau ketemu, selamat siang Pak Joko, saya Debbie Septia. Oh, Akika.
Ternyata dia tahu. Oh gitu. Oh jadi saya dan aku itu Formal dan non formal. Oh jadi aku pun itu sebenarnya non formal. Iya, sebenarnya non formal. Oh. Sebenarnya itu digunakan kepada orang yang akrab, sebaya, dan nggak pernah digunakan kepada orang yang lebih tua. Kalau ke orang tua gitu ke aku sebenarnya nggak boleh. Coba deh, kalau ke orang tua karena kita menganggap akrab kan. Iya. Tapi kalau misalnya ke temannya orang tua, Iya, biasanya kita akan menyebut diri kita saya kan. Gitu. Nah Oh, itu yang menyebabkan kenapa orang Indonesia begitu menulis bahasa Indonesia formal kesulitan. Karena bahasa yang contoh lain misalnya di dalam kita kan airan dalam bahasa kita itu hanya kan, an dan i. kan, Contohnya? an dan i. Ya, melakukan. Memakan. Ya, memakan. Tapi dalam bahasa gaul kita punya airan in. Akhiran in. Ya, misalnya lakuin aja. Lakukan saja. Ya, bahasa formalnya lakukan kan? Iya, iya. Kebayang nggak orang yang terbiasa menggunakan lakuin begitu ngetik untuk tugas Artikel sekolahnya apa, heeh. tulisnya melakuin. Dan itu terjadi. Oh, Iya. Ada. Oh, Karena ada. banyak yang nggak ngerti kan? Sebenarnya Oke, ini oke. tuh sebenarnya dari bahasa Betawi nggak sih? Iya, bahasa Betawi. Melakuin, oh berarti mungkin orang Betawi kali. Melakuin. Kayaknya ya. Ya aye kan melakuin. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang Indonesia yang gagap ketika menulis bahasa Indonesia. Oke. Nah terus Bang Ivan ini kan tadi kan pencinta bahasa Indonesia. Iya, gue tadi dikoreksiin loh guys. Tadi waktu awal Arman bilang pecinta. Oh pecinta bahasa ya? Iya. Gue pencinta bukan pecinta. Itu beda. Beda karena kita kan ada pola pembentukan kata. Kalau Imbuhan lah ya. Ya, imbuhan. Ya. Kan ada kata kerja, ada kata benda. Kalau kita mengubah dari kata kerja ke kata benda itu ada polanya. Yang berawalan misalnya mencintai, itu akan menjadi pencinta. Tapi yang awalnya itu akan menjadi pe. Misalnya bertani, jadinya kan petani. Petani. Bercinta, jadinya pecinta. Pencinta. Jadi kalau bilang pecinta itu lover. Oh iya. Pecinta alam, orang yang bercinta bercinta dengan alam. yang penyuka alam gitu. Enggak, orang yang Iya. pecinta alam, orang yang bercinta dengan alam. Kalau mau bilang orang yang mencintai alam harusnya pencinta alam. Oke. Oh, I see. Jadi Bang Ivan mengklaim pencinta bahasa Indonesia karena akhirnya bergelut di situ. Iya. Benar-benar memilah-milah bahasa itu ya. Iya, karena kan kalau orang mencintai itu kan dia akan ngurus dengan baik, Iya, ngerawat. iya. Iya, Dari gila, tahun baper berapa banget. itu? Merawat bahasa Indonesia. Kalau sadarnya sih 2006 waktu mulai nulis di Wikipedia. Tapi kayaknya tuh nggak ada sebuah titik yang langsung berubah total tuh nggak ada. Kalau Iya, dilihat iya. tweet saya sebelum 2010 Iya. itu ya cuek aja nulis. Cuma tahun 2010 oh iya saya ingat berarti sekarang. Jadi ada satu peristiwa yang benar-benar mengubah menurut saya. Waktu itu saya ketemu dengan Pak Anton. Pak Anton itu mantan kepala Badan Bahasa. Iya. Beliau itu orang satu-satunya yang saya pernah temui yang ketika ngomong itu sama seperti waktu kita baca tulisan. Masa? Oh ya? Iya. Contohnya Gaya Anda. berbicaranya begitu. Oh gitu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Aduh, tidak. Saya mau bilang, oh tidak semudah itu Ferguson. Oh jadi kayak di telenovela gitu. Jangan, Ya? beliau udah meninggal. Iya. Kualat nanti. Oh gitu. Cuman saya merasa ketika beliau berbicara itu ada wibawa yang muncul. Oh gitu. Dan tidak kaku saya merasanya. Iya. Saya sampai sekarang belum bisa berlaku seperti itu karena tadi takut tiba-tiba disambut orang, Ferguson lu ngomong apa lo? Nah, Oh gitu. itu sebenarnya Tapi berarti ada wibawanya ya dengan Ya, menurut saya begitu. Dengan mengucapkan bahasa Indonesia yang istilahnya yang baik formal. dan benar. Betul. Dan begitu. itu yang sebenarnya saya ingin tularkan. Maksudnya kan orang itu kan memang di dalam pekerjaannya sehari-hari mungkin waktu dia bergaul itu dia santai, tapi begitu dia berhadapan dengan situasi yang formal dia ingin menunjukkan wibawa kan. Iya. Ingin membuat orang itu lebih hormat kepadanya. Iya. Kan kita juga kayak gitu waktu kita ngomong dengan orang yang kelihatannya tertata atau ketika kita membaca tulisan yang runtut, kita juga oh bagus nih gitu. Penulisnya pasti bisa kita hormati, orang yang ngomongnya bisa kita hormati. Iya. Ada wibawa di dalamnya Iya. lah. Tapi sekarang zaman sekarang tuh emang susah banget ya nyari orang yang bisa
menulis atau ya kayak nulis atau berbicara dengan bahasa yang formal gitu. Adanya kalau zaman sekarang kayaknya ini Bukan banget. zaman sekarang aja di mana-mana nggak ada di Indonesia aja. Tapi Eka kan kalau mamanya Eka kan main film ya, say, catatan si boy. Waktu itu kan sempet ngeriset film yang dulu kayak gimana sih kan Eka buka-buka lagi. Itu pun dia ada formalnya juga gitu loh. Jadi kalau sekarang kan kayaknya kayak sesuai dengan skrip tuh lumayan formal, tapi kalau kita udah acting gitu di depan kamera kayaknya udah nggak ada formalnya lagi gitu kalau dibandingin sama film let's say Badai Pasti Berlalu gitu kan ya yang tahun jadi tapi artinya berarti ya maksudnya Elman pengucapan formal sama body language kita jadi berbeda tuh gimana tuh? Iya sih. Kan memang yang namanya komunikasi itu kan harus menyesuaikan dengan audiens kan. Menyesuaikan dengan audiens, menyesuaikan dengan konteks. Saya sih paling kagum itu dengan pembawa acara yang bisa membawakan acara misalnya untuk pesta anak muda dengan kemudian dia membawakan acara yang dihadiri oleh anggota kabinet pemerintah, itu kan pasti beda banget kan. Nah, saya kagum banget dengan orang-orang yang seperti itu karena pasti susah melakukannya. Gitu. Sekarang tuh ada nggak sih komunitasnya untuk pencinta bahasa Indonesia? Gue emphasize terus tuh. Ada, cuman kalau menurut saya tuh tersebar ya. Saya sendiri bikin di Telegram. Ada, nanti kalau cari itu nama grupnya Bahas Bahasa. Kan antara WhatsApp sama Telegram kan bedanya, kalau Telegram itu jumlah peserta grupnya bisa banyak. Kalau WhatsApp nggak bisa. Aku join boleh nggak sih? Boleh. Soalnya aku kan nulis lagu juga. Kadang-kadang kayak bener nggak nih ya, gitu. Jadi kayak bisa kali ya. Sebenarnya kalau lagu itu kan masuk laras bahasa kreatif. Jadi lagu itu sama kayak puisi, sama kayak cerpen, belenggu bahasa formal itu nggak terlalu mengikat. Ada yang namanya lisensi kreatif, creative license. Iya. Nah itu dimanfaatkan untuk kita bisa menggunakan kata yang nggak sering digunakan orang, menggunakan struktur kalimat yang tidak lazim, itu boleh-boleh aja kalau di dalam penulisan lirik lagu. Tapi itu sebenarnya aku tuh lebih concernnya ke imbuhan ya kan. Dari dulu imbuhan bahasa Indonesia aku juga nggak bagus. Kayak misalkan yang tadi kayak pecinta, jadi harusnya tuh pencinta yang kayak gitu-gitu sih gitu. Tapi emang kalau dibahas bahasa itu apa aja yang biasanya didiskusikan? Ya, seringkali kan saya kan udah menjawab pertanyaan dari warganet itu dari tahun 2010. Pertanyaan yang diajukan ya sama rata-rata berulang ya, misalnya bagaimana cara membedakan di yang dipisah dan di yang dirangkai. Apa? Di yang dipisah dan di yang dirangkai. Aku tahu. Di itu buat tempat dipisah. Kalau di imbuhan disambung sayang. Ya. Tapi kalau gua nulis WhatsApp, selalu gua pisah semuanya. Dimarahin, spasi marahin. Karena harusnya nyambung ya. Harusnya nyambung say ya. Tapi udah kebiasaan spasi gitu. Tapi justru lo cek aja, Evan langsung ngecek WhatsApp gue. Tapi justru sebenarnya gimana ya, kalau misalnya kita ngomong bahasa yang informal gitu kan, kita kupingnya udah terbiasa ya dengan gitu. Terus kalau kita bicara yang formal, orang malah apaan sih lo situasinya gitu. Sebenarnya yang menentukan. Sebenarnya gitu. Jadi kalau saya pernah ya waktu itu diminta mengajar salah seorang direktur dari sebuah perusahaan rintisan, startup company. Perusahaan rintisan. Rintisan tuh artinya startup ya? Iya. Gue aja nggak tahu loh. Iya kan, kita tahu aja startup kan. kita kan terlalu modern. Enggak, bahkan orang yang maksudnya gini, orang yang nggak ngerti bahasa Inggris pasti bilang itu apa tuh perusahaan rintisan itu tuh startup. Padahal bahasa Indonesia apa? Rintisan. Rintisan anak tiri nggak sih? Rintisan. Terus gimana tadi? Dia anak Jaksel. Dia kemudian minta tolong diajarkan karena dia merasa canggung waktu dia perlu bicara dengan para pejabat. Jadi ada kebutuhannya. Dengan pola resmi nih. Betul. Memang tidak semua orang butuh itu. Tapi begitu kita masuk lingkungan kerja, minimal kan kita harus bisa menulis surat atau laporan dengan gaya formal kan. Jadi menurut saya pada akhirnya ya orang-orang yang memutuskan untuk bekerja di
bidang yang cukup formal ya, mau nggak mau harus belajar bahasa formal. Beda dengan misalnya kalau orangnya memutuskan dia hanya ingin jadi sutradara, ya bukan saya bilang sutradara itu nggak belajar bahasa formal, cuma kan ya dia ngomong aja santai kan. Ya memang ada orang-orang kreatif yang mungkin tidak terlalu butuh bahasa formal. Nah, itu yang kemudian orang-orang ini yang membutuhkan pengetahuan untuk bisa menggunakan bahasa formal. Oke. Dan menurut Uda Ivan, Uda Ivan nih, bahasa Indonesia zaman sekarang itu having a crisis nggak sih? Kalau dilihat dari kacamata seorang Uda Ivan, mengalami krisis maksud lo? Iya, soalnya jangan so having a crisis. Jelasin deh. Ada pencinta bahasa Indonesia. Gimana ya kan Eko juga lambret di Sandro di Lewi ya say gitu. Tapi emang orang udah terbiasa sih ya. Jadi ngomong tuh dicampur-campur gitu. Iya. Sementara kita ngomong bahasa Gaul diomelin say. Iya. Padahal sama aja. Iya. Jadi mengalami krisis. Mengalami krisis nggak sih? Apakah sedang mengalami krisis? Kalau saya lihat kan semakin kesini ini kayaknya orang makin santai, dan itu bukan hanya di Indonesia. Saya pernah membaca sebuah artikel yang membahas bahasa Inggris. Orang Inggris pun ternyata itu mengeluhkan kualitas bahasa Inggris sekarang. Bahwa semakin kesini kualitas bahasa Inggris para penutur itu makin menurun. Saya nggak tahu, tapi saya duga orang Jerman, orang Prancis kemungkinan merasa seperti itu juga. Dunia tuh semakin santai. Orang semakin merasa tidak perlu berbahasa formal. Jadi ini gejala global. Itu gejala global. Gejala global kalau menurut saya. Masalahnya kan yang kita itu kan seringkali kacamata kuda. Kita cuman melihat kita jelek banget sih. Terus cuman orang Indonesia doang nih yang kayak gini nih. Kurang jauh gaulnya. Lihat ke dunia luar. Jadi kalau menurut saya gejala itu terjadi secara global. Suasana yang jadi pertama mungkin jarak antar generasi itu semakin nggak terasa. Dulu waktu zaman saya gitu ya, ngomong ke orang tua tuh bener-bener takut banget. Sekarang kan enggak. Ya kan Mbak Debbie kan mungkin ngerasa ya. Nah itu yang terjadi. Itu berpengaruh juga kepada cara komunikasi. Bahasa semakin santai. Menurut saya jadinya sih bukan krisis. Ya ini sesuatu yang perlu dihadapi, memang secara alami terjadi, tinggal bagaimana kita menyikapinya aja. Nah sekarang bicara bahasa nih, bahasa Indonesia itu sebenarnya ada berapa kategori? Sebenarnya kalau kita lihat ada pembagian, saya lupa siapa yang bagi itu ya. Jadi ada orang yang membagi the five bahasa Inggris waktu itu. Bahasa Inggris ada ya bukunya pakai bahasa Inggris tulisnya. Jadi ada empat kategori bahasa. Itu spektrum modelnya. Yang pertama itu frozen. Frozen itu baku. Bahkan kaku. Kayak gimana tuh contoh kata-katanya? Itu yang digunakan di dalam bahasa perundang-undangan. Kitab suci, kontrak gitu kan. Bahwasanya barang siapa? Barang siapa? Nah, itu kaku. Barang sape. Kalau yang bikin hukum gitu, barang sape ya nek yang melakukan tindakan sekarang gitu loh ya. Barang sape ya. Kalau dulu ditempelin sama orang tua kayak gini. Iya, sekarang begitu emang gayanya. Ya kan. Nah, yang pertama itu frozen, beku. Kaku. Ya, kaku. Habis itu formal itu jadi baku sama formal beda dong. Coba aja lihat, apakah kita mungkin menulis dengan gaya seperti bahwasanya tadi di surat dinas? Kan enggak juga. Enggak. Sedikit lebih lentur. Sedikit lebih lentur. Jadi bahwasanya jadi bahwa. Misalnya contoh. Atau misalnya di dalam kitab suci kan juga kita lihat kan, kitab suci itu kan bahasanya itu berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh kita sehari-hari di dalam laporan, dalam surat, beda kan? Nah, itu formal. Setelah formal itu adalah semi formal. Percakapan. Kayak sekarang mungkin. Berarti ini sekarang kalau sekarang kita masuk ini ke ragam bahasa akrab. Setelah itu, percakapan itu kayak di kantor, di hotel, urusan bisnis itu percakapan. Kita mah ini udah nggak akrab, ini mah ini bukan percakapan, ini akrab. Ini akrab. Ya, saya kan dari tadi juga ngomongin gitu kan. Nah, jadi setelah percakapan itu adalah akrab. Yang terakhir intim. Itu dengan keluarga. Yang pakai kode aja orang udah ngerti gitu loh. Itu kalau bicara kategori ya. Tapi kalau secara umum aja,
berarti yang kita lakukan ini sebenarnya masuknya kategori informal kan? Betul. Formal akrab ya. Akrab. Maksudnya karena akrab. informal kan. Ya, dan kalau kita lihat juga fungsi bahasa itu kan ada banyak ya. Mungkin saya mengategorikannya menjadi 3. Yang pertama itu fungsi komunikasi, itu yang kita paling banyak lakukan. Yang orang sering lupa, terutama orang Indonesia, itu adalah fungsi ekspresi, menyampaikan perasaan. Yang jago itu sastrawan tuh, menyampaikan perasaan. Orang Indonesia kalau ditanya bagaimana perasaanmu, orang Indonesia tuh banyak yang nggak bisa jawab loh. Aduh gimana ya? Aduh bingung nih, aduh gimana ya? Yes, umumnya begitu kan? ya. Iya kan? Umumnya begitu. Lo gimana perasaannya? Aduh gimana ya? Ntar ya gue pikir dulu. Oh gitu. Fungsi perasaan itu sebenarnya penting banget loh. Karena fungsi perasaan itu membuat kita bisa menyampaikan kepada orang persis apa yang kita rasakan kan. Iya. Nah, yang terakhir ini juga yang sering kita lupa, fungsi sosial. Bahasa kita gunakan untuk mendekatkan diri dengan kawan bicara. Misalnya kita ngomong dengan kayak hari ini nih. Saya gaya ngomong dengan Mbak Debbie, dengan Mas Eman itu kan akan berbeda dengan gaya saya ngomong waktu saya ketemu dengan misalnya Pak Jokowi gitu misalnya. Akan berbeda kan? Kita berusaha mengikuti gaya kawan bicara kita kan? Nah, itu fungsi sosial. Inilah yang kemudian sebenarnya menjadi kunci buat orang itu tidak mengecam bahasa gaul, bahasa anak Jaksel, karena ragam bahasa itu digunakan untuk fungsi sosial. Untuk tolong membuat... ini nanti ditaruh di depan highlight ya. editing fungsi Kalau sosial. nanti ini ditaruh di Jadi highlight bahasa ya. apa tadi, bahasa gaul, Bahasa bahasa gaul, Jaksel bahasa Jaksel. itu dipakai sebagai untuk fungsi sosial. Fungsi sosial. Iya. Maksudnya fungsi sosial mungkin berarti untuk mendekatkan kepada lawan bicara kita gitu kali ya. Kawan bicara aja deh. Saya nggak suka berantem, jadi kawan aja. Oh, kawan Kawan bicara. bicara. Iya. Kawan bicara. Kalau kita beda lebih ke- juga loh artinya K sama L beda loh. Lawan dan kawan Kawan. gitu ya. Iya. Jadi kawan bicara kita gitu, partner lah ya, Iya. ya partner Jadi itu bicara tadi fungsi kita. sosial apa tadi yang pertama? Yang pertama komunikasi, Komunikasi. fungsi komunikasi. Yang kedua fungsi ekspresi. Yang ketiga fungsi sosial. Iya. Nah, sekarang Bang Ivan udah menyinggung bahasa gaul kan. Sekarang Eka tanya nih, bahasa gaul itu sebenarnya jadinya ngerusak bahasa Indonesia apa enggak, Bang? Enggak lah. Ini juga di highlight, tolong ya editing. Tolong ya. Tolong editing. Ini saya pikir bakal sekarang kita bahas nih 2023. Kita bahas itu 2016 waktu itu Mbak 2016 kita Debbie. udah pernah ngobrol. Kalau masih hidup, kita mungkin 2030 nanti Iya. akan membahas Masih masalah itu yang lagi. sama. Sama. Karena regenerasi kali ya. Iya, jadi kita Haters saja regenerasi. dulu kita dipertemukan Bang Ivan ini sebagai pencinta bahasa Indonesia, Akika sebagai pencinta bahasa gaul. Coba jelaskan lagi, Bang. Sebenarnya bahasa gaul itu merusak bahasa Indonesia apa enggak? Karena fungsi sosial tadi, orang itu perlu merasa berada pada sebuah komunitas. Dan mereka kadang-kadang perlu merasa eksklusif. Cara untuk menjadi eksklusif adalah membuat bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang berada di luar komunitas tersebut. Jadi bisa ketika ngomong itu kita bisa merahasiakan itu kepada orang lain kan. Ini contoh nih sama anak saya. Anak saya kan nggak bisa bahasa, waktu masih kecil dia belum belajar bahasa Inggris. Jadi waktu kecil itu kalau mau merahasiakan dengan istri saya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Tapi jagoan dia sekarang bahasa Inggris daripada saya. Terus bingung nih sekarang nih, karena istri saya orang Jawa, saya orang Minang kan. Tapi saya punya temen yang suami istri itu orang Jawa. Jadi ketika ingin merahasiakan kepada anaknya, yang dia lakukan adalah ngomong bahasa Jawa. Terus begitu setiap kali mereka ngomong pakai bahasa Jawa, anaknya ngomong, "Are you guys talking about me?" Gitu kan. Jadi begitu kita menggunakan kayak misalnya ya saya baca ceritanya Mbak Debbie lah bagaimana bahasa gaul itu muncul. Itu kan sebenarnya untuk lagi ngomongin klien di salon biar dia nggak ngerti ngerahasiain kan. Jadi jadinya ngomongnya gitar. Iya kan. Ngomongnya begitu. Ngomong apa sih lo gitu kan itu kan. Iya. Justru itu fungsinya bahasa gaul. Untuk merahasiakan kepada orang-orang lain. Contoh lain nih dari zaman dahulu sebenarnya. Sekarang kan tahu arek ngalam? Tahu arek malam. Bahasa ngalam, bahasa Rangalam. balik-balik. Rangalam arek Malang. Bahasa kilap. Ya. Iya. Itu kan sebenarnya dibalik. Iya. Itu ada ceritanya. Jadi dulu itu orang-orang Malang menciptakan bahasa ngalam itu agar orang Belanda itu nggak ngerti. Jadi itu sandi buat mereka.
ya, kayak kode gitu. Ya, dari mas jadi sam. Iya. Gitu kan. Iya. Saya tahunya cuma itu doang sih. Ayas, uat, nganyap. Luar biasa. Saya banget tahu, tuh dia. saya tahu banyak. Dan itu sebenarnya ada ininya. Dan mereka ngomongnya bisa cepet banget loh. Iya, mereka cepet Iya, banget. sebenarnya ada rumus-rumusnya juga gitu sih. Ada, kalau dan nggak salah. nggak semuanya langsung dibalik. Nggak semua Iya, langsung dibalik. namanya NG jadinya apa yang NG tetap, NG iya, tetap. Iya, pokoknya ada deh. Soalnya anak 70 sama 70 juga gitu kan. Jadi Iya. dia pernah ngasih tahu tapi ya kelupis. Iya. Itu bahasa Malang. Iya. Terus bahasa yang aku sempat ngalamin pak diselipin in di Iya. tengahnya. Oh, nah itu Itu ya tahu kan? itu mama papaku kalau Iya. mau ada rahasia pakainya itu. Oh, tuh. Lama-lama anaknya ngerti juga. Lebih jago bahasanya kan? Iya kan? Terus Nah, ini. bahasa preman. Ya. Prokem, Prokem. Prokem itu kan juga disisipkan ok kan. Oh, iya. Dan dihilangin dan cuman diambil suku kata pertama Iya, doang. yang belakangnya udah nggak jelas Iya. tuh. Udah Belakang nggak ada dia pola. habis, iya. Jadi artinya kan sama sekali bahasa-bahasa itu tadi kan tidak merusak bahasa Indonesia kan? pada Tidak, itu dasarnya. sebenarnya kalau lagi-lagi kalau kita mainnya lebih jauh, Iya. di hampir semua bahasa itu pasti ada yang namanya bahasa slang. Itu Iya, slang. Ya, slang. ujaran populer. Ya, Slang tuh. bahasa yang diciptakan untuk komunitas tertentu dan waktu tertentu. Oke. Itu pasti ada. Itu slang tuh. Ya. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah ketika bahasa slang itu masuk ke dalam bahasa formal. Maksudnya ketika orang menggunakan itu, waktu konteksnya itu harusnya dia menggunakan bahasa formal. Yang resmi. Jadi Oke. Iya, bermasalah. cuma kalau kita lihat ya, misalnya contoh paling gampang gini deh, Mbak Debbie pernah nggak sih waktu, ya kayak tadi lah misalnya ngomong dengan presiden, Iya. nggak mungkin kan Mbak Debbie menggunakan kata, kecuali kalau yakin bahwa dia Iya, paham iya. kan. Itu kan udah dengan sendirinya ya. Iya, otomatis. Kita mikirnya begitu, Iya. tapi ternyata ada banyak orang yang nggak merasa bahwa itu otomatis. Oh, Anak saya gitu. ngomong ke saya, Kak bisa nggak kesini nih, Sabi ya. Waktu pertama dengar saya bingung, sabi apa artinya sabi? Oh bisa. Iya. Kadang-kadang kalau kita terutama waktu lagi ngomong kan kita nggak bisa mengendalikan apa yang keluar dari mulut kita Betul, kan. betul. Nah itu yang sebenarnya dibilang merusak juga enggak ya, karena lama-lama orang pasti akan sadar juga. Iya. Cuman itu yang seringkali dikecam orang Oke. karena orang tidak tahu. Iya. Kemudian, apaan sih ini bahasa jelek banget gitu. Nggak pada tempatnya kali Iya, ya. itu sih. Jadi sebenarnya itu lebih kepada menjadi tanggung jawab pribadi aja, Iya. mau pengen mau iya kan, Iya. mau kelihatan lebih rileks atau mau kelihatan lebih formal, Iya. itu dari diri sendiri ya. Jadi kita nggak perlu bilang lo ngerusak bahasa Indonesia, lo nggak usah Iya. gitu kali ya. Dan lagian kan waktu itu ya kita kan sempat viralnya di TikTok ya, Hmm. buat sekarang ini kan dengan bahasa gaul ini kan gitu. Dan ya di sosmed kan emang tujuan aku untuk mendapati followers yang santai juga gitu Ya. loh. Aku nggak berharap ingin dapet yang kayak politisi follow aku, enggak kayak gitu. Jadi udah lu tenang aja, lu gua tahu, gua tandain lo. Pernah gitu soalnya kayak apaan sih bahasanya gini sampai merusak bahasa Indonesia. Jadi aku pernah bikin video aku ngomong bahasa Indonesia yang formal. Wey. Tapi dia waktu itu komeninnya juga apa sih ini ngerusakin bahasa kayak gitu. Dia juga nggak formal gitu kan. Dia juga nggak formal, akhirnya Eke buat dari Tabek, halo Bung gitu-gitu dia ngomongnya. Terus kita kelempar tuh handphone. Ya, oke, jadi untuk polemik itu sebenarnya kembali ke masing-masing aja Iya, ya, mau ngelihatnya seperti apa gitu. Iya. Ya yang penting menggunakan bahasa itu pada tempatnya, Betul. gitu kan. Aku ada pertanyaan juga nih. Untuk memaintain apa itu? Memelihara. Untuk memelihara bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia ini biar tetap masih ada dengan kategori-kategori ini dan tidak nggak hancur gitu lah ya. Itu tuh apa yang mesti dilakukan sama anak-anak muda? Belajar menulis dalam berbagai ragam bahasa sih. Beragam bahasa maksudnya apa? Bahasa Kan tadi kan Indonesia. ada bahasa formal, Oh. paling gampang formal dan non formal lah. Ya, Yang terjadi ya. sekarang banyak orang itu yang belajar menulis itu hanya dalam ragam non formal. Dia tidak belajar untuk menulis formal. Bahkan ketika Iya. diminta untuk menulis formal, dia marah ngomel-ngomel. Kenapa sih mesti kayak gini gitu? Iya. Itu- Emang peraturannya. Itu menulis, baru menulis, belum lagi berbicara. Iya. Kalau misalnya gini, ketika saya pernah ya waktu itu dicurhatin oleh
saya gunain curhatin. Dicurhatin oleh dicurhatkan aneh, soalnya curhat sendiri udah ragam non formal kan. Kita sendiri berasa aneh ya kan. Kadang-kadang kita mau bilang curhatin, kalau kita curhatkan apaan sih lo ya kan, sama kawan bicaranya suka digituin. Itu yang formalnya, teman saya mengadu kepada saya. Ya kan? Jauh banget ya curhat teman ya. Terus dijawab sama teman yang ngadu maksud lo. Teman saya mengadu kepada saya. Lalu udah Ivan lalu seperti apa ceritanya? Teman saya dosen, terus dia ngadu ke saya bahwa jadi ngadu tuh. curhat. Ya, teman saya curhat ke saya. Dia bilang mahasiswanya disuruh untuk presentasi di depan kelas latihan ya. Terus mahasiswanya bilang gini, "Pak, kenapa sih mesti ngomong pakai bahasa formal? Teman-teman yang di sini juga saya biasanya ngomongnya informal." Jadi banyak orang yang tidak memahami bahwa yang namanya keterampilan berbahasa itu harus dipraktikkan. Iya kan? Praktik atau praktek? Praktik. Tuh, praktik sama praktek. Kita pakainya selalu praktek. Praktek karena bahasa Belanda kan saya praktek. Iya kan. Jadi mestinya praktik karena kita praktikan. Ya. Harus dipraktikkan kan. Demikian juga ya menulis dan berbicara. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda, menurut saya harus pertama memahami dulu. Ada ragam bahasa formal dan ada ragam bahasa non formal. Ragam bahasa formal itu akan dibutuhkan waktu kita terjun ke dunia kerja. Mau nggak mau. Boleh memilih nanti mau belajarnya begitu udah mulai masuk kerja baru belajar nulis formal, boleh. Tapi kalau mau dicicil dari sekarang juga lebih bagus. Artinya begitu nanti terjun ke dunia kerja udah siap kan. Nah, bagaimana latihannya? Yang paling gampang ya belajar untuk nulis 400 kata lah, satu halaman A4 kan tuh ya. Coba misalnya menulis tentang sebuah topik, misalnya lagi sebel sama sebuah kebijakan pemerintah, daripada ngomong panjang lebar di medsos kan, lebih baik coba buat tulisan esai, tapi dibuatnya itu dengan struktur yang cukup bagus dan menggunakan bahasa yang formal. Kan kalau kita kritiknya itu disampaikan dengan cara yang terstruktur dan bahasanya juga bagus, orang juga akan lebih denger itu daripada bahasa yang sembarangan kan. Itu sih. Mungkin zaman sekarang orang itu banyak kesandung masalah isu kayak UU ITE, mungkin gara-gara dia penyampaiannya nggak formal atau dan dengan emosional. Dan emosional. Ada nada emosionalnya di situ. Coba nih, goblok lu dengan Anda kurang cerdas ya. Beda kan? Anda kurang cerdas ya. Saya mungkin saya tidak cerdas tapi saya cerdik. Ya itu berbeda. Cerdik dan cerdas beda. Oh jadi kalau ngatain temen goblok gitu aja kali ya. Mungkin Anda kurang cerdas. Terus ngomongnya woles gitu, woles lagi. Woles. Mungkin Anda kurang cerdas. Maksudnya goblok. Nah sekarang aku mau nanya nih Bang Ivan. Aku mau nanya, ini padu-padannya nih, padan katanya. Kita kan sekarang sering menggunakan bahasa Inggris ya. Yang kan mau sepotong-sepotong kayak gitu, tapi tetap bahasa Inggris. Bentar dulu, ini saya mesti ngasih tahu dulu nih. Banyak orang yang nanya, kenapa sih kita mesti mencari padanan kata? Padanan itu apa sih? Padanan itu kata yang berarti sama dalam bahasa lain. Jadi misalnya fast, padanannya cepat. Nah itu kita udah tahu. Kenapa? Alasannya sederhana. Sebuah bahasa itu akan tetap dipakai orang ketika bahasa itu bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh dunia modern. Coba kita lihat ini, bahasa daerah. Bahasa daerah sekarang pernah nggak digunakan untuk menjelaskan lubang hitam? Lubang hitam? Black hole. Black hole. Bahasa Sunda dipakai untuk menjelaskan kecerdasan buatan. Artificial intelligence. Iya kan? Bolak. Iya. Balik. Kita kan kalau ngomong bolak-balik. Bolak. Salah ya. Nggak ada kan? Bahasa daerah sekarang dipakai itu terbatas di lingkungan keluarga untuk ngomel-ngomel karena enak ngomel-ngomel pakai bahasa daerah. Dan untuk upacara-upacara adat. Itu yang terjadi. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia itu tidak terus-menerus dimodernisasi, kita lama-lama akan hanya menggunakan bahasa Inggris untuk menyebut konsep modern. Itu penyebabnya. Jadi bener dong kalau aku nanya, karena aku mau nanya nih beberapa kata ini karena kita terbiasa pakai kata-kata itu, bahasa Inggris itu, yang kadang-kadang kita pun kalau ini artinya apa ya bahasa Indonesianya?
Ya itu kayak startup. Iya, startup apa tadi Rintisan. Tapi Iya. kalau dengar rintisan kan Rintis tahu kebayang kan? maksudnya Membuka baru nge-launching jalan, gitu. ya kan? Iya, bahasa Inggris lagi baru Luncur. Iya, baru Iya, iya. meluncur. Radel, ribet banget bahasa. launching. Iya, launching. Lucurang. Oke, nih aku mau tanya ya, Bang. Udah ada catatannya loh, Eke. Ya Allah. Drive thru. Banyak banget buset. Enggak itu. Ayo, kita pengen nanya. Tuh, drive thru. Nyetir terus. Kalau orang Malaysia nyebutnya itu kendara lewat. Tuh, kendara lewat. Melayu ya, bahasa Melayu. Melayu, kendara Kalau lewat. bahasa Indonesia. Orang Indonesia itu nyebutnya lantatur. Apa? Itu akronim dari layanan tanpa turun. Ya Allah. Ya, lantatur. Ya, cuman kita semuanya umum udah paham kalau ada tulisan drive thru, udah Iya, ngerti, betul, iya kan? betul. Secara nggak langsung mau anak kecil juga pasti ngerti drive thru. Coba Kalau tuh drive tuh ditulis jadi lantatur. lantatur, Apa nih? pasti semua orang gini, apaan sih gitu? Yang bisa kita lakukan lantatur dalam kurung drive thru. Oh. Nah. Karena memang ada aspek edukasi yang harus dilakukan. Benar. Sama kayak Untuk- tadi. Kalau yang tadi HBKB. Apa Kalau saya nggak HBKB? bilang kan hari bebas kendaraan bermotor sampai Kita taunya apa? Car Free Day. Iya. Nah, Sorry, aku soalnya tinggal jalan. padahal mestinya itu HBKB, Hari apa? Bebas Hari kendaraan bebas bermotor. kendaraan bermotor. Ya Allah. Ya nggak apa-apa, untuk pembicaraan sehari-hari boleh. Cuma kan kita perlu konteks yang formal kan. Kalau konteks yang formal ya kita sebaiknya menggunakan satu bahasa. Oke. Oke, sekarang error. Galat. Error? Kalau Apa? galat. Apa tuh? Nah, kan? Kalau di dunia statistik, kalau orang-orang yang belajar ilmu statistik itu sudah tahu dari dulu. Karena sejak tahun 1970 kan orang Badan Bahasa itu mengundang banyak ahli untuk memadankan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan pengetahuan. Itu Tapi yang galat itu etimologinya dari mana gitu? setahu sih dari bahasa So ada Melayu. yang nanyanya etimologi. Benar. Dia ini loh kan poliglot. Oh iya, poliglot Ambiar. ya. Sorry, so etimologi loh. Si paling etimologi. Tapi emang galat itu bahasa Indonesia apa? Bahasa Melayu sih setahuku. Berasal dari bahasa Melayu. Kalau kita kan taunya salah. Iya, Lu salah. error, lu salah deh. error. Padahal sebenarnya galat. galat. Ya lo jangan galat-galat dong sama gue. Ayo galak. Karena dalam bahasa Inggris pun ada beda antara error dengan mistake. Iya kan? Beda. Oh, jadi emang mistake beda ya? kan salah. Iya. Kalau error mungkin ya error gitu. Iya kan? Dan Mbak tahu Devi kan? nggak pernah salah karena perempuan nggak pernah salah. Cuman error aja sih. Cuman galat aja. Gak pernah salah, cuma error. Oke, jadi galat ya. Terus kalau gadget sih, gadget Gawai, gue tahu gadget. Ya. Karena udah sering deh kayaknya. Iya, Itu udah mulai sering. itu Tahu nggak waktu tahun 2001 itu keluar senarai padanan istilah. Senarai. Apa tuh? Senarai itu daftar. Oh, Puasi, bahasa senarai. Bukannya daftar Melayu. berarti bukan. Boleh, Oh, daftar itu dari boleh. bahasa Arab, senarai dari bahasa Melayu. Oh, Oke. gue senarai deh sekarang lebih enak. Coba kasih senarai makanannya apa? Daftar. Senarai makanan coba. Berasa rok gue panjang nggak sih nih? Iya, sutra senarai absen. Oh, daftar absen. Iya, daftar absen. Senarai pustaka. Terus senarai. Nah, waktu tahun 2021 itu terbit senarai padanan istilah teknologi informasi dari Badan Bahasa. Oke. Padanan tuh mungkin bahasa Inggrisnya borrowing loan words ya, apa sih? Translation. Oh, ya ada. Oh, ya Allah. Translation. Nah, keluar itu dan waktu itu yang diusulkan itu ACANG, Apa? Acang. Acang. akronim dari alat canggih. Coba bayangkan loh. Mbak Devi acangnya baru ya? Oh iya. Aduh, enggak banget ya kayaknya. Enggak kan? Kalau Enggak pakai seru. acang. Saya tuh kalau dengar kata acang tuh kayak kebayang bacang, Acang. kacang, Iya, iya. sesuatu yang enak cuman nggak canggih, Iya, gitu iya, kan? iya, iya. Jadi nggak keterima. Makanya yang namanya istilah itu juga kadang-kadang diterima orang, kadang-kadang enggak. Iya, Oke. iya. Nah, begitu dengar kata gawai, kita langsung wah keren, Keren, gitu. Akhirnya gitu. diterima kan? Sesuai sama bentuknya kan, Iya. keren gitu. Iya, Kalau iya. enggak kan acang lu mana? HP lu mana? Itu nggak jadi pakai acang loh kita. Istilahnya kayak cadel gitu ya. Lu mau bilang kacang apa acang? Iya kan? Acang gue mahal tahu, acang gue mahal. Enggak banget. Berarti gadget itu Enggak banget. gawai. Gawai. Oh ya, itu lebih cocok itu. Saya setuju itu.
Terus Aca nggak masuk kamus ya? Enggak. Upload. Itu udah mulai banyak sekarang Ya, ya. ya. Unggah. Dulu kan yang sudah mulai beken kan unduh. Ya, unduh. Unduh itu download ya? Ya, unduh itu download, unggah itu upload. Aku kira unduh itu dari bahasa Inggris andu. Anduh. Tapi sekarang udah ngerti kan? Sekarang udah. Iya. Sekarang udah ngerti. Oke. Nah, kalau di sini nih kita lihat memang kita perlu waktu agar iya. sebuah kata itu dipahami oleh masyarakat. Iya. Unduh udah mulai ngerti, tapi Iya. unggah masih belum terlalu. Iya. Terus daring sudah mulai. Ya, Daring daring itu udah online ya? online. Ya, tapi ya. luring belum terlalu. Luring apa? Offline. Oh, ini Kan itu ada ada yang offline, berarti luring. Tapi itu ada Ada. singkatan nggak? Ya, Apa? daring itu kan dalam jaringan. Oh iya, iya. Luring luar jaringan. Oh, gitu. oke. Karena Kalau- bahasa Indonesia rata-rata panjang, Iya. kita banyak membuat kata itu dari akronim. Singkatan, akronim. Oke. Oke. Pantesan kalau bahasa gaul daring itu dari. Iya. Kalau luring, lu kuring deh. Aduh, luring deh lo. Oke, sekarang mouse. Tetikus. Nah, ini salah satu Tetikus. Ini salah satu terjemahan atau padanan yang kurang populer. Kurang populer Iya ya? kan? Iya. Kita pergi ke mana? Ke toko komputer. Ya, mouse Pak, juga. bisa lihat tetikus Logitech? Orangnya langsung gini. Hah? Nggak ada tikus? Lu ngatain toko gue banyak tikus. Itu kan sebenarnya kalau dilihat bahasa Inggrisnya juga nggak sopan. Dia Mouse. menggunakan kata mouse kan. Iya kan? Bahasa Inggrisnya juga udah menggunakan mouse. Nah, kita mau serap jadi apa? Mungkin ada perbedaan budaya kalau saya pikir Iya, di sini. iya. Buat penutur bahasa Inggris, mouse itu tidak selalu berarti kotor. Mereka Iya, punya iya. Mickey Mouse misalnya Iya, yang lucu iya, kan. iya. Untuk orang Indonesia begitu disebut kata tikus, Hama di dong. pikiran kita hama terus atau Iya. sesuatu yang jorok Iya, kan. iya, iya, Kita iya. males megangnya. Ya itu kan kayak tadi kan, Mas, boleh lihat tikusnya. Maksudnya di sini ada tikus. Tapi tetikus itu singkatan juga, enggak? Tetikus itu Teknologi dari tikus mungkin. Enggak. Jadi kita kan memang sering ini namanya kata ulang semu. Dari tangga jadi tetangga, Tangga, oh, dari laki jadi lelaki. Yang diulang itu hanya huruf pertama. Oke. Nah, dari kata tikus jadi tetikus. Tikus. Pere jadi pepere. Bisa. Mouse jadi Tetikus. tetikus. Oh, Oke. oke. Podcast. Siniar. Apa? Siniar. Nah, ini Siniar. polanya lucu lagi nih. Ini polanya itu dari kata Siar. siar ditambah sisipan in. Tapi di tengah-tengahnya. Iya, sisipan loh bukan akhiran Sisipan, ya. Kalau sisipan. akhiran kan ada kan. Iya. Nah, sisipan ini sebenarnya sudah kita pakai untuk beberapa kata lain. Dari kerja, Kerja. jadi Iya, kinerja. iya. Dari sambung, Ya. jadi sinambung. Sinambung. Oh iya. Oke. Tapi itu dengan sisipan itu jadi berubah, jadi berbeda. nggak Maknanya sih bisa artinya? berbeda. Oh. Betul. Kan dari kerja menjadi kinerja kan beda artinya. Performance, Iya, Iya. performance. Dari sambung menjadi sinambung, continue itu kan beda. Beda. Iya. Iya. Oke, jadi Wow, siniar menarik. itu podcast. Workshop. Podcaster dong. Berarti apa? podcaster. Podcaster berarti Orang apa? yang apa tuh? Siniar. Oke. Siniaruan. Broadcast itu jadi siar. Ya. Siar. Broadcaster jadi Siar. penyiar. Penyiar. Jadi berarti Apa tadi? Pesiniar. penyiniar dong. Oh, penyiniar. Oh, diganti penyiniar. Kayak kita Penyiar, ini kayak kita nih penyiniar. podcaster Oke. penyiniar. Susah ya ngomongnya ya. Penyiniar. Ya kalau sering disebut nanti juga Ya, nama orang Iya, juga. bisa. betul. Ya, harus Betul. harus sering disebut. Kayak ketemu sama orang lama-lama Iya. juga akrab. Betul. Lama-lama juga sayang. Cepet banget tuh nyamperin dia. Iya, bener. Workshop Loka karya. Loka Karya. Tunggu, loka itu ya. Ini kalau pakai Tempat. aku lagi belajar. Oh iya, bahasa belajar bahasa Thailand. Thailand. Loka itu artinya dunia. Iya. Tempat gitu. Tempat kan? Iya. Karya apa? Karya ya kerja. Oh jadi workshop itu sebenarnya Tempat untuk kerja. Oh. Kan workshop awal kan bengkel. loka karya. Loka Iya. Karya. Makna awal workshop itu kan bengkel kan? Bengkel ya benar. Lu so banget sih bahasa Thailand. Emang lo udah bisa sejauh mana? Coba Bangkok artinya apa? Krungtep Mahanakon. Tapi panjang sih. Saya nggak hafal. Dia kayak ngomongnya udah mirip banget sama orang Thailand. Udah mirip loh. ya? Bernada Mukanya gitu. juga- mukanya juga sih. Mukanya embur. Tinggal hidung doang. Gua operasi udah. Ya udah, Eka doain ya lancar deh Bangkoknya ya. Ya. Kontak Ternyata doainnya lancar operasinya. contact person. CP. CP, kita kan semuanya tahu CP. Iya, narah hubung.
Tuh. Nara tuh dari orang, ya Sanskerta juga, ya kan? Nara. Dia langsung loh, dia mentang-mentang belajar bahasa Thailand, begitu ada bahasa Sanskerta langsung nyambung dia. Nara, iya. Nara Nara itu orang. hubung, Ya. orang yang bisa dihubungi. Ya kan gitu. kita kan dari dulu pakai narapidana, orang Narapidana yang tuh dipidana. orang yang dipidana. Iya kan? Terus apalagi ya nara ya? Narapidana, narasumber. Orang yang menjadi sumber, iya, kan? menjadi sumber. Ya, narahubung. Narahubung. Ya, nanti Coba. ada lagi yang lain. Coba LO. LO Apa yang dilakukan oleh LO? license officer apa ya? Mendampingi. Jadi dia naradamping. Oh, naradamping. Gue pengen coba cari kerjaan naradamping deh kan. Ntar kita kalau naruh kan kalau naruh kan CI nomor telepon. Iya, kita tulis kita tulis narahubung. NH, kita tulis NH. Ntar orang nanya, ini nomor telepon. Nomor telepon. Ya kan? Ya, salah lagi gue. Penghancur bahasa lagi dibilangnya. Iya, oke. Talk show. Gelar wicara. Apa? Gelar Oh, wicara. Gelar bicara. Oke, marketplace. Loka pasar. Oh, Ayo loka iya, apa bahasa iya, ini? loka. Thailand? Dunia. Ya. Wah. Cica. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau ditanya, cuman ini waktunya ya, Bang Ivan. Jadi Eka senang banget bisa ngobrol sama Bang Ivan. Kita lebih memahami lagi Bener. bahasa Indonesia, yang artinya juga bahasa gaul tidak merusak bahasa Indonesia. Dan mungkin itu adalah memperkaya bahasa Indonesia kan. Iya, memperkaya ya sebenarnya ya. Iya, Apa karena gimana? kadang-kadang kan kita yang bakal memperkaya adalah ketika sebuah kata itu belum ada di dalam khazanah bahasa kita. Iya, betul. Masalahnya seringkali yang terjadi itu kosakata yang dibuat itu sebenarnya sudah ada dalam bahasa Indonesia, Iya, cuman yang format yang berbeda aja. Iya, Gitu. iya, benar. iya. Jadi ya kalau memang ingin mengembangkan bahasa Indonesia, kalau saran saya, Ya. bahasa-bahasa gaul, bahasa slang itu dibuat untuk mewujudkan sebuah konsep yang belum ada nih saat ini. Jangan hanya membuat sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Oke. Oke. Contoh misalnya, dari dulu tuh udah ada misalnya kata penasaran. Buat Ya. apa buat kata kepo? Sama aja artinya. Oke, Kepo. tapi kan lebih gaul gitu loh kalau Oke, pakai kepo. atau misalnya sekarang Ya orang kan? ada FWB. Friends with Friends with benefit. Dari dulu udah ada TTM. Buat apa FWB? Teman. Nah, TTM. Ya, benar-benar. cuman memang TTM nggak bisa transfer uang. Oh, kalau itu bukan TTM ya, itu gadun. Jadi kembali lagi intinya sah-sah aja ya. Iya, sah-sah Semua aja. Jangan terlalu dipersulit gitu aja ya karena Karena bahasa itu memiliki fungsi sosial. nah itu itu. kuncinya. Jadi artinya kuncinya Untuk menyambung juga kali ya. Iya. Menyambung, mau berkomunikasi. Masih ada harapan yang ingin disampaikan? Saya selalu punya harapan, Mbak. Ah iya ya. Kalau saya selalu punya sarapan. Kalau aku hanya sarap aja sih. Harapannya apa, Bang? Anak muda sekarang itu harus memahami bahwa waktu menulis, waktu berbicara ada berbagai konteks yang harus dihadapi. Ya. Tidak semuanya itu non formal. Ya. Sewaktu masuk dunia kerja, dia harus belajar bahasa formal dan untuk bisa belajar sebuah keterampilan, Ya. kita tuh nggak bisa menunda-nunda. Ya. Dari sekarang harus belajar. Benar. Paling tidak, kalaupun tidak dipakai di dalam sehari-hari, minimal itu latihan lah menulis. Kalau berbicara mungkin agak susah ya mencari ya, tempatnya. ya. Minimal menulis dalam ragam formal itu dipelajari sejak sekarang. Harapan saya itu. Harapannya itu ya. Jadi dipelajari mulai sedini mungkin. Iya. Harus dari diri sendiri ya. Iya. Nggak bisa dipaksa. Oke. Yang pengen nanya lebih lanjut lagi mengenai bahasa Indonesia khususnya bisa lihat Twitternya Bang Ivan Lanin. Ada Ya. Twitter ada. Ada, Di Instagram app ada. apa tuh? Yang paling aktif kalau menjawab di Twitter. Di Oh, gitu. media sosial lain ada, cuman tidak terlalu aktif untuk menjawab. Nah. Pokoknya cek aja di Google mungkin udah ada kali ya. Ya. Ivan Lanin. Ivan Lanin. Oke, terima kasih Bang Ivan. Terima kasih Terima sudah kasih membuat saya selalu. ketawa Terima terus dari kasih tadi. selalu. Terima kasih juga insight-nya. Coba. Iya. Insight apa bahasa? Wawasan. Hah? Pawas? Wawasan. Oh, wawasan ya. Wawasan, udah. insight. Terima kasih wawasannya. Foya juga terima kasih. Dan saya ingin berterima kasih kepada Foya yang sudah memberikan Bahasa Indonesia yang waktu baik dan dan benar. tempat kepada kita semua untuk mengadakan apa tadi ini podcast apa? Siniar. Siniar. Terima Oke. kasih Begitu dan ngerayu langsung formal. dia. apa? Begitu ngerayu langsung formal dia. Oke, sampai ketemu lagi di dia. Sampai jumpa. Sampai jumpa loh dia. Sampai jumpa, kita akan bertemu lagi di episode ada bahasa bener kan bahasa Indonesia? Episode berikutnya dan saya
Feni Rose. Aku Elman. Aku Dewi Sertian. Dan ada Bang Ivan. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa semuanya tabik. Debbie dan Elman